Halo adik-adik semua, apa kabar? Kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Argo Mulyo. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah minggu pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur atas berkat-Mu pagi hari ini sehingga kami dapat menghirup udara segar pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Kuserahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita akan memulai ibadah minggu pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Semesta itu, haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai, mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Tuhan semesta itu, haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Karena Yesus berkata damai, berikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kiranya bisa mempersiapkan Alkitab, hati dan pikiran. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik, kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, khususnya di minggu terakhir di bulan keluarga. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pagi hari ini Engkau memperkenankan adik-adik sekolah minggu GKJ Argo Mulyo untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini boleh memberkati adik-adik sekolah minggu dan boleh menjadi bekal di dalam kehidupannya, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan juga menjadi saksi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari yang sudah membawa Alkitab atau yang HP-nya ada Alkitab atau Alkitab Android, kita buka bersama di Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21 yang demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya
untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar akan firman Tuhan, bagaimana seorang Yusuf yang pada waktu itu memiliki saudara yang banyak. Tetapi ternyata Yusuf itu lebih memiliki kepandaian, Yusuf memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Nah, oleh sebab itu ada kecemburuan antara saudara-saudara Yusuf terhadap si Yusuf ini. Nah, siapa di sini yang memiliki saudara atau kakak atau adik? Pernahkah kita cemburu terhadap kakak atau adik atau saudara kita? Karena apa? Karena sikap cemburu itu akan menimbulkan kita menjadi iri terhadap saudara kita. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya ini menjadi iri dan dendam. Akhirnya saudara-saudara Yusuf ini menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang Midian yang akhirnya dibawa ke tanah Mesir untuk menjadi budak. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara-saudara Yusuf ini sudah mengalami bencana di tanah asalnya, ia tahu bahwa Yusuf saat itu sedang memiliki kekuasaan. Akhirnya ia mengetahui bahwa ia harus datang kepada Yusuf. Yang pertama-tama bukan untuk mencari makan atau meminta makan, tetapi saudara-saudara Yusuf ini datang menemui Yusuf ingin meminta maaf. Karena ia merasa bersalah kepada Yusuf, karena pernah menyakiti Yusuf, pernah menjual Yusuf kepada pedagang Midian dan akhirnya menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi apa respon Yusuf? Apa yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Ini saudara-saudara Yusuf ini, kakak-kakaknya Yusuf ini udah takut, wedi, karena ia tahu bahwa jangan-jangan ketika ketemu Yusuf, Yusuf juga balas dendam atau menjadi marah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Yusuf ternyata tidak mengingat-ingat kembali kesalahan saudaranya. Yusuf sudah memaafkan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat kepadanya. Dan inilah sebuah teladan, inilah sebuah contoh bagi adik-adik semua. Jika disakiti oleh saudara, ya jangan membalas menyakiti. Jika dijewer oleh saudara atau teman, jangan ikut membalas dengan menjewer. Tetapi kita harus saat itu harus menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus memaafkan, harus menjadi teladan atau contoh bagi saudara yang ada di rumah, bagi bapak ibu dan juga bagi teman-teman adik-adik semua. Ingat ya adik-adik, ketika ada yang berbuat jahat, ada yang jahil, ada yang pokoknya usil, jangan ikut-ikutan jahat, jangan ikut-ikutan jahil, jangan ikut-ikutan usil. Karena apa? Nanti kita bisa berantem, bisa berkelahi, bisa saling membenci satu dengan yang lain. Apalagi di dalam kehidupan keluarga di rumah, yang saat ini memiliki kakak atau adik, ayo saling mengasihi. Kalau pernah berbuat salah, minta maaf. Karena apa? Yusuf mengajarkan, memberi teladan kepada adik-adik semua. Ia sudah memaafkan saudaranya. Ia sudah selesai dengan sakit hati, dendam yang mungkin dahulu dirasakan oleh Yusuf. Tetapi saat ini Yusuf memberikan teladan bagi adik-adik semua, bagi kita semua. Ayo kita ceritakan kepada bapak ibu kita, kita ceritakan kepada kakak-kakak kita, saudara kita, bahwa kita harus mengasihi, harus memaafkan, harus berdamai, agar kehidupan kita bisa merasakan sukacita
Dan itulah tugas adik-adik semua di dalam keluarga, memberi teladan bagi bapak ibu, bagi saudara, bagi teman-teman, bagi semuanya, agar adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana? Maukah adik-adik berdamai? Maukah adik-adik memaafkan? Maukah adik-adik melupakan kesalahan orang lain, kesalahan kakak atau saudara yang lain, agar hidup kita menjadi damai dan menjadi berkat bagi sesama? Mau kan? Cukup sekian cerita dari kakak. Nah, kakak kalau saat ini Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah. Gimana adik-adik firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta? Kita diajarkan untuk selalu berdamai dan memaafkan sesama kita. Untuk mengakhiri ibadah minggu hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kembali kepadamu atas berkat dan anugerah-Mu hari ini. Engkau telah berkati kami dari awal hingga akhir ini Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, mari kita mengakhiri ibadah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Selamat hari Minggu adik-adik, jadi diberkati. Dadah.